harus scan apa namanya Theo tadi scan Scan sertifikat vaksin peduli lindungi. Jadi teman-teman yang mau ke sini harus scan dulu. Nah ini Theo nih teman gua. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng Project Bikers ID di sini. Setelah beberapa waktu kemarin video terakhir tuh Project Bikers bikin video night ride, jadi nyobain kualitas video dari action cam yang Project Bikers ID pakai, yaitu Yicam, cuman lensanya diganti dengan GoPro Hero 3. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru atau akan nyari action cam buat riding kayak gini, jadi mungkin bisa nonton videonya yang diupload terakhir itu, bisa dicek. Terus buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini di Project Bikers ID juga saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang suka riding, suka motovlog, yang suka jalan-jalan gitu aja. Kritik, saran dan masukan bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Sebisa mungkin saya akan jawab secepatnya. Yang punya ide atau usulan mungkin Project Bikers ID bikin konten apaan atau tempat mana yang kayaknya asik buat didatengin, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terus atau barangkali video ini bermanfaat buat teman-teman, bisa di share juga di media sosial teman-teman, atau Facebook mungkin, atau WhatsApp mungkin, atau Instagram, bisa di share. Balik lagi kita ke bahasan kali ini. Jadi Project Bikers ID kebetulan kali ini lagi riding di sekitaran Bandungan, seperti yang tadi pas awal-awal itu alun-alun Bandungan. Sebenarnya baru lihat juga alun-alun yang baru itu setelah mungkin lama banget ya nggak riding di sini. Jadi pas riding awal-awal itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun ke belakang ya. Jadi pas awal-awal Project Bikers ID dulu pas kontennya tuh main ke beberapa tempat. Jadi kayak Candi Gedong Songo, terus dulu ada hutan Ines, itu lupa namanya. Terus ada air terjun yang di daerah Ungaran. Itu pokoknya pas awal-awal videonya. Jadi pas satu video itu ada 3 tempat wisata. Jadi terus ada teman-teman yang bilang katanya mending bikin kontennya tuh satu tempat wisata aja tapi fokus di situ. Jadi mungkin ada kayak fasilitas apa yang ada di sana, terus apa-apa jalannya gimana, atau mungkin fasilitas hotelnya kayak apa. Terus akhirnya Project Bikers ID sekarang bikin kontennya tuh kayak satu tempat wisata terus difokusin di situ. Soalnya dulu juga pas satu video tuh 3 atau 4 tempat wisata tuh kayaknya panjang banget kan video pas awal-awal tuh, mungkin ada 20 menitan. Itu juga udah di cut banyak sih, aslinya tuh mungkin 1 jam terus di cut jadi mungkin 20 menitan. Balik lagi ke video Project Bikers ID yang sekarang ini lagi riding ke arah Umbul Sidamukti. Kebetulan ini riding bareng temen gua si Theo, jadi salah satu temen lama banget. Ini kali ini kita boncengan, jadi sekalian nyobain gimana sih rasanya tuh boncengan naik ke Umbul Sidamukti, karena tempatnya juga lumayan ekstrim sih. Jadi buat teman-teman mungkin bisa jadi referensi kalau misalnya teman-teman yang mungkin bawa pasangan riding ke Umbul Sidamukti, ya bisa banget nonton video ini dari awal sampai akhir. Nah, konsep awalnya tadi sebenarnya pengennya tuh ke Candi Gedong Songo. Kebetulan di Semarang tuh sekarang bulan-bulan Juli pertengahan gitu
cuacanya panas banget, anginnya tuh kering. Jadi kebetulan kan saya tinggalnya di Semarang kota, jadi mungkin sekitar 5 menit dari Simpang 5, jadi dekat Akpol. Itu panasnya minta ampun kalau siang itu, kalau pas libur. Kebetulan kalau kerja sih indoor ya, jadi ada AC, ada macam-macam. Kalau pas di kosan kan kebetulan panas banget, walaupun pakai kipas angin itu cuman anginnya istilahnya mau buat mapit di dalam ruangan doang, jadi tetap panas. Akhirnya aku sama Theo ini yang bonceng mutusin ke atas, Semarang atas kalau anak sini bilangnya. Jadi nyobanya ke daerah Bandungan ini. Nah awalnya itu pengennya ke Candi Gedong Songo. Jadi dulu pas awal-awal di Semarang kan seneng berendam, nyobain kolam air panas. Kebetulan kan aku seumur-umur sebelum di Semarang belum pernah sama sekali berendam di air panas. Nah dulu itu nemunya di Candi Gedong Songo. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah ke Candi Gedong Songo itu, kalau misalnya mungkin setelah Candi kelima atau ke 6 itu ya, kayak ada mata air panas di situ, terus ada kolamnya juga. Di situ bisa buat mandi atau berendam. Jadi kalau misalnya istilahnya capek kerja itu, kalau pengen refreshing ke situ sebenarnya. Cuman karena tempatnya masih direnov, jadi tadi nggak jadi masuk. Akhirnya karena ini di belakang juga di tas juga udah bawa kayak perlengkapan buat berendam, kayak pakaian ganti, terus anduk dan lain-lain. Daripada nggak kepake, akhirnya ya udahlah putusin aja ke Umbul Sidomukti. Walaupun sebenarnya beda konsep sih. Kalau di Umbul Sidomukti itu lebih ke pemandian apa ya, air dingin ya, pokoknya pemandian yang biasa lah gitu. Jadi dulu sempat kesini, cuman ya pas awal-awal video itu sebenarnya kurang ini, apa namanya, kayak karena videonya tuh banyak, jadi banyak yang potong. Jadi kayak perjalanan kayak gini tuh nggak kelihatan, maksudnya tuh nggak expose di videonya yang awal sih, karena ya itu mengejar biar nggak terlalu panjang durasi videonya. Nah makanya tadi pas awal-awal kita startnya tuh dari alun-alun Bandungan. Yang dulu pas awal-awal kesini itu masih kayak pasar gitu ya, jadi tempatnya itu ramai banget. Apalagi kalau weekend tanggal merah tuh wah udah langganan macet. Soalnya dulu jalannya kayaknya sih kecil, tadi barusan aku lewat kayaknya agak besar. Jadi mungkin agak lengang juga karena ini juga nggak weekend sih. Jadi ya kayak apa namanya istilahnya tuh, kalau misalnya budget bikers main ke tempat wisata biasanya tuh jarang ngambil weekend, soalnya ya itu macet sama apa namanya rame kalau pas di tempat wisata. Jadi kayaknya tuh apa namanya capek aja kalau macet. Nah ini udah hampir sampai di apa namanya Umbul Sidomukti. Jadi tadi pas naik habis dari pasar itu, lupa gue namanya. Jadi naik itu sebenarnya ini sekalian buat ngetes. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen riding ke sini, kira-kira kurang lebih medannya kayak gini. Jadi nanti agak nanjak sih tempatnya. Tapi kalau misalnya untuk motor sport sebenarnya sih enak juga sih. Jadi mungkin pakai gigi satu, kalau boncengan masih oke. Nah, ini tempatnya udah mulai nanjak, jadi lewatnya tuh apa namanya kayak jalan perumahan gitulah. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru apa namanya mungkin kurang paham medannya kayak apa, tapi ini lumayan ekstrim. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kesini, saya ini pakai gigi satu kalau misalnya motornya transmisi manual kayak ini ya. Tapi kalau untuk matic bisa sih, cuman ancang-ancangnya agak jauh lagi kalau boncengan. Terus kalau bisa jangan di belakang mobil kayak gini. Jadi ya karena ini udah terlanjur tadi dari bawah, jadi nggak bisa nyalip. Takutnya kalau misalnya, untung sih ini motornya
apa namanya, transisinya manual ya. Takutnya nanti kalau misalnya ada apa-apa, mungkin kalau misalnya sopir mobilnya tuh belum kenal medan daerah sini, maksudnya bukan Medan Sumatera, jadi kalau misalnya belum hafal medan, takutnya dia pas di tengah-tengah itu nggak kuat, terus biasanya tuh downshift atau nurunin gigi, takutnya tuh kita yang di belakang nggak siap. Nah kalau nggak ancang-ancang nanti takutnya kita kecilaka, ya mungkin jatuh atau rubuh gitulah. Oh ya, tadi ada teman-teman bikers juga. Terus apa ya, kalau tempatnya ini lumayan gampang diakses sih, cuman ikutin petunjuk jalan yang ini, soalnya kan kalau untuk jalan yang buat naik sama yang buat turun itu beda. Jadi kalau ngikutin GPS takutnya tuh teman-teman yang mau naik malah lewat jalan yang turun, itu bahaya banget. Makanya tadi pas akses masuk ini ada tulisan jangan ikutin GPS, karena yaitu takutnya nanti diarahin ke jalan yang buat keluar. Takutnya dari atas ada kendaraan yang lagi turun, terus pas di tikungan kita nggak kelihatan, takutnya itu ada kejadian kecelakaan gitu. Makanya sekarang dibikin kayak satu jalur buat naik sama satu jalur yang buat turun. Nah ini kita udah hampir sampai. Jadi untuk itu tempatnya udah di satu tikungan lagi di depan, itu udah masuk ke area tiketing. Jadi kayaknya sih tipsnya standar sih. Jadi buat teman-teman yang mau kesini pastiin kondisi motor sehat, terutama rem nanti pas turun soalnya ekstrim banget. Terus rantai juga penting, takutnya putus, sama kampas kopling sih sering-sering dicek kalau misalnya mau naik ke sini. Nah itu tiketing udah kelihatan, jadi modelnya satu tiket maksud buat Umbul Sidomukti lewat sini, Pondok Kopi juga kayak. Nah ini udah sampai di Umbul Sidomukti. Jadi tadi pas masuk lewat tiket sana, jadi teman-teman harus scan apa namanya Theo tadi scan nih? Sertifikat vaksin Peduli Lindungi. Jadi teman-teman yang mau kesini harus scan dulu. Nah ini Theo nih, teman gua nongkrong. Jadi tadi kalau misalnya teman-teman misalnya kayak HP saya tadi nggak ada sinyal, jadi solusinya kan teman-teman pas vaksin tuh dapat kartu. Nah kartu itu ditunjukin aja ke petugasnya di sana, yang di sana tadi itu bapaknya security, tunjukin aja ke bapaknya, nanti udah langsung masuk. Tiketingnya nanti katanya di bawah. Nanti kita lanjut dulu. Alright. Nah ini pemandiannya kolam Umbul Sidomukti. Wah jernih banget. Terus view-nya juga keren. Jadi bisa lihat kota Ungaran dari sini. Ini sekitar jam berapa ini? Jam 5 sore. Ini masih di Umbul Sidomukti. Jadi tadi habis renang. Jadi tiketnya kayak gini 20.000. Kayaknya di situ tadi. Nah. Terus ini view-nya yang ke Hai, ada Mas Theo di sana. Terus di sana ada beberapa kayak wahana permainan. Termasuk ada Flying Fox di sebelah sana. Kayaknya deh. Nah, tuh. Pokoknya itu. Tuh ada yang mau main kayaknya. Coba lihat dulu deh. Yuhu. Wow. View nih. Nah. Jadi ini tempatnya nanti sampai jam 5 sore. Sekarang udah hampir jam 5 sih sebenarnya. Tapi ini udah pada siap-siap mau tutup. Kita cabut pulang ke Semarang lagi. Ya Theo. Yuk, langsung. Terus di sini ada beberapa fasilitas juga yang bisa di ini. Selain ada kolam renang di sana, terus ada kafetaria di sebelah sana. Terus otomatis ada ruang ganti sama kamar mandi sebelah sana juga. Terus musolahnya di sebelah sana, musolahnya di bawah situ.
Terus di atas tadi aku lihat ada, naik dulu. Nah, di atas juga ada musola lagi, sebelah sana ada musola. Pusat informasi souvenir, ada ruang menyusui sama ruang kesehatan P3K. Nah, ini loket ke wahana ekstrim tadi. Jadi masuknya lewat sini, biayanya 15.000 kalau nggak salah. Sini juga ada kayak kuda wisata gitu. Jadi teman-teman yang males buat jalan atau punya anak mungkin pengen naik kuda, ada daftar harganya di sini. Nah, kayak gitu kuda wisatanya. Jadi kebetulan ini juga udah sore karena udah hampir setengah 6. Jadi video untuk kali ini di Bulu Sudah Mukti udahan dulu. See you next time. Terima kasih buat yang masih ngikutin Budget Bikers ID dari awal sampai akhir. Bye bye.